Halo guys, jumpa kembali dengan saya Bima Sakti. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah OTDR yang bermerek Novcare. Novcare ya, NK4000D. Oke, nah di sini saya akan jelaskan fitur-fitur dan cara fungsinya. Nah, sebelum lanjut videonya jangan lupa support channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share agar kalian tidak ketinggalan video-video atau tutorial-tutorial selanjutnya. Halo guys, nah pertama-tama di sini saya akan menjelaskan bagaimana fungsinya dan fitur-fitur yang ada di menu TDR. Nah, sebelumnya di sini saya akan jelaskan dulu. Nah, dia posisi off atau mati. Oke, nah di sini terdapat sebuah menu atau tombol-tombol di daerah sini. Oke, nah di sini ada tombol powernya on off. Nah, di sini juga terdapat sebuah lampu indikator on dan charger. Oke, nanti saya jelaskan di depan. Oke, selanjutnya adalah ada menu play, ini menu kiri, kanan, dan atas bawah. Oke, nah di sini tombol ESC dan tombol set. Oke, nah sekarang di sini saya akan menghidupkan atau on-kan mini OTDR Novcare. Oke, nah, di sini saya coba. Oke, nah tampilan awalnya adalah seperti ini. Dia sesuai mereknya Novcare. Tampilan seperti itu. Oke, nah di sini juga ada beberapa tipe atau menu-menu di bagian ini. Bagian ini yang pertama ada auto OTDR, expert OTDR, iPhone Map, OPM, VVL, dan seterusnya. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan satu persatu fungsi dan kegunaannya. Oke, nah di sini juga terdapat ada ada dua. Ini ada dua. Nah, yang pertama yang di sini saya buka. Oke, di sini terdapat sebuah VPL. Nanti saya langsung jelaskan apa itu VPL, dan di sini juga ada OTDR. Nah, di sini juga sudah ada tulisannya ini. Nah, dan sini juga ada OPM. Oke, nanti saya akan bahas. Oke, nah selanjutnya di sini juga ada port Ethernet atau port LAN, LAN 1, LAN 2. Oke, nah di sini juga terdapat sebuah USB ataupun micro SD yang di sini. Oke, yang di micro SD yang di sini. Oke. Nah, pertama-tama di sini saya akan jelaskan mengenai auto TDR yang ini ya. Auto TDR. Oke, nah saya sedikit jelaskan mengenai auto TDR. Nah, auto TDR itu adalah secara simpelnya biar mudah mengerti. Alat OTDR itu biasanya sering digunakan oleh teknisi-teknisi WiFi atau internet. Kalau gangguan di rumah kalian, kabelnya putus atau indikator modemnya lost, nah otomatis teknisi mengeluarkan alat ini terlebih dahulu. Nah, dia pastinya mengecek ukur jarak. Nah, jadi kesimpulannya adalah OTDR adalah untuk mengukur jarak kabel, berapa jaraknya, maupun mengukur jarak kabel yang putus atau binding. Nanti bisa dibaca di sini. Nah, untuk di sini juga terada lambda yang untuk lambdanya ini ada yang 1310 yang di sini. 1310 oke. Yang di sini juga terdapat 1550 mm. Oke, nah nanti teman-teman bisa ubah ini yang mana yang mau dipakai. Oke, nah tapi keseringan saya memakai yang normal auto yang 1310. 1310. Oke, selanjutnya di sini juga terdapat 5S. Nah, 5S artinya berapa lama kalian mengetesnya. Mengetesnya artinya nanti setelah dites nanti ada detiknya, berapa detik Anda mengetes jarak kabel yang kalian tes. Oke, nah selanjutnya adalah auto test. Nah, untuk auto test nanti settingan dari uh, TDR ini default ya. Default mengukur jarak, bukan di setting lagi. Oke, nanti ada sistem settingnya, nanti saya jelaskan. Oke, nah di sini, nah untuk mengukur jarak TDR berarti teman-teman memasukkan kabel pigtail yang di sini atau petskor di OTDR-nya ini. Setelah itu, setelah dimasukkan auto, nanti tinggal teman-teman klik auto test. Oke, oke. Nah, sedikit saya jelaskan juga. Nah, di sini juga ada beberapa menu: test, setting, zoom, file, dan save, dan exit. Nanti saya jelaskan uh, sekalian. Oke.
Selanjutnya di sini saya juga jelaskan expert OTDR. Expert OTDR, nah, tampilan ini fungsinya tidak jauh berbeda dengan auto TDR-nya. Namun di sini juga ada terdapat sebuah real test dan AVG test. Nah, di sini kita menyeting manual. Nah, ini untuk jaraknya kita bisa setting ke 500 meter, 1 kilometer atau 2 kilometer dan 4 kilometer dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa menentukan jarak kabel yang kita ukur itu adalah berapa kilo. Nanti kita bisa tentukan di sini. Misalnya di sini jarak kabel kita adalah di sekitaran 4 kilo. Nah, kita langsung cek nanti di 4 kilonya. Nanti cek kurang lebih per kilo, kita cek. Nah, kita harusnya melebihi. Jangan sampai mengurangi. Kalau kita kira-kira kabelnya 4 kilometer, nanti jika kita memakai ini 2 kilometer, otomatis nanti OTDR akan tidak membaca. Akan tidak membaca. Dia ketampilannya 00. Oke, nah selanjutnya adalah kita harus melebihi. Kalau jarak kabel kita yang perkirakan itu yaitu 2 kilometer, kita akan memakai yang 4 kilometer biar melebihi. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada AVG test. Stop, sorry. Nah, AVG test. AVG test itu berarti kita menyeting setelah ini kita memakai auto, atau kalau auto sama seperti tadi. Kalau AVG test itu kita sesuai settingan yang di sini. Oke, untuk realnya dia otomatis tidak akan terbaca setelah kita menyetopnya. Dia terus berjalan, berjalan dan berjalan, dia tidak akan berhenti kecuali kita akan menyetopnya dia. Oke, nah tampilan seperti itu. Oke. Nah, ingat, nah untuk OTDR-nya dia masuk di menu di bagian ini, di bagian OTDR-nya ini. Dia masuk di sini. Ingat teman-teman, jangan biar salah, nanti di sini otomatis dia tidak terbaca. Tidak terbaca, dia masuk fiktilnya ke sini, lalu kita melakukan tes secara OTDR. Oke. Nah, menggunakan OTDR ini kalian dapat lebih mudah dan lebih cepat menemukan jarak titik putus kabel. Biasanya orang teknisi yang saya bilang tadi, jikalau kabel yang putus ke rumah kalian atau lampu indikatornya yang berwarna merah, otomatis teknisi itu mengeluarkan alat ini, alat yang OTDR biasanya. OTDR itu ada beberapa macam. Nah, intinya itu fungsinya OTDR. OTDR adalah berfungsi untuk mengukur jarak kabel. Oke, nah selanjutnya saya akan jelaskan mengenai tentang OPM. Kita OPM ya. Nah, OPM ini berfungsi untuk mengukur redaman yang kita dapat dari istilah dari ODP atau dari uh, istilah dari OLT atau dari MC media converter juga bisa, atau dari FAT ya. Oke, nah kita mengukur jarak redaman. Nah, berapa kita mendapatkan redaman atau sinyal ya. Sinyal yang sering digunakan ya. Yang sering disebut ya sinyal. Oke, nah di sini fungsinya untuk mengukur sinyal atau redaman, hasil redamannya. Oke, yaitu adalah OPM. Nah, untuk pengukurannya itu ada di tombol bagian di sini. Nah, untuk OPM, jikalau teman-teman mengukur jarak OPM, nanti teman-teman bisa memasukkan pixel atau score di bagian ini. Sudah isi keterangan OPM. Oke, nah pastinya teman-teman sudah paham mengenai tentang OPM. Untuk jaringan fiber optik itu pastinya sudah mengerti lah tentang OPM. Saya tidak akan banyak jelaskan lagi masalah OPM-nya. Oke, selanjutnya adalah ini ada PVL. Nah, PVL yaitu adalah laser. Laser yang sering disebut ya. Ya biasanya itu seperti senter ya, seperti senter, bentuknya seperti senter, namun di mini OTDR Novecare ini dia memiliki fitur-fitur OPM, OTDR dan laser dan lainnya. Oke, nah untuk lasernya biasanya itu kalau kita klik normal berarti dia akan menyala di bagian ini, di bagian VVL yang ini. Oh, oke. Nah, sini saya contohkan. Oke, nah di sini sudah kelihatan ya. Oke, nah itu jikalau mode normal. Sekarang mode 1HZ. Itu 1HZ dia akan berkedip pelan. Dia berkedip pelan. Jikalau kita pilih yang 1HZ, dia berkedip pelan. Oke. Nah, jikalau kita klik yang 2HZ, dia akan berkedip cepat. Dia akan berkedip cepat. Kalau kita pilih HZ, 2HZ.
Oke, nah sekarang kita close saja. Untuk meng-close-nya di sini untuk mematikannya. Nah, fungsi laser yaitu uh, intinya urutannya seperti ini. Nanti teman-teman jika menemukan atau mengecek kabel putus itu, pertama-tama teman-teman lakukan adalah pengecekan OPM atau mengecek redaman. Di bagian OPM yang ini, cek redamannya dulu. Nanti jika hasilnya sudah loss atau biasanya itu 50 atau loss juga bisa. Nah, setelah itu kalian mengecek OTDR. Setelah kalian menemukan loss atau 50 dBm mendapatkan redaman, berarti dia loss. Oke, nanti teman-teman bisa setelah itu melakukan OTDR. Nah, jangan sampai jika ada rekaman teman-teman memasukkan atau mengecek OTDR otomatis nanti tidak bisa dibaca ya. Oke, selanjutnya setelah OTDR, nah setelah menemukan jarak titik putusnya, misalnya kabel kalian itu perkiraan 2 km. Nah, untuk jarak titik putusnya di 500 meter. Nanti teman-teman bisa menggunakan mode VVL yang ini untuk melaser. Nah, untuk melaser untuk menemukan untuk cara mudah menemukan. Nanti teman-teman bisa melihat dari cahaya laser ini. Oke, nanti teman-teman cari di kurang lebih 500 meter. Nanti teman-teman di sana bisa menemukan cahaya laser ini untuk menemukan kabel putus secara cepat. Oke. Nah, setelah itu, nah di sini juga sudah terdapat. Oke. Setelah itu kita close jikalau sudah menemukannya. Oke. Saya lewati saja. Oke, seterusnya adalah selanjutnya adalah RG yang ini. Oke. Nah, fungsi ini adalah mengukur nyambung tidaknya kabel UTP atau kabel LAN. Contoh, seumpama kalian ada jaringan lokal. Ini ada jaringan lokal, jaringan induknya normal, namun jaringan lokalnya yang bermasalah. Nanti teman-teman bisa mengukur menggunakan tester, LAN testernya ini. LAN testernya ini. Oke, nah caranya bagaimana? Oke, untuk caranya adalah di sini juga terdapat sebuah RG45 test complete putback. Oke, remote RG45. Oke, ini. Ini dia remote-nya, oke. Oke, inilah cara pengecekan kabelannya. Oke, caranya adalah di sini saya menjelaskan secara teori saja. Untuk prakteknya belum, nanti di video selanjutnya ya. Oke, nah di sini teman-teman mengeceknya adalah seperti ini. Nanti ujung kabelannya yang satunya biasanya kabelan itu kan dua, ada ujung kabel port RJ45-nya, kabelannya yang sudah dikerimping. Nanti teman-teman bisa colokan yang ini, pasang ini, cek, pasang. Oke, setelah itu nanti teman-teman bisa memilih yang ini. Tinggal pasang di sini kabelannya satu. Nanti otomatis dia setelah kita klik tes, otomatis dia akan terbaca di sini. Kabel mana yang tidak nyambung, atau putih oranye atau putih biru, atau biru, putih hijau, dan yang lainnya. Nanti dia terbaca di OTDR-nya ini, OTS-nya ini. Apakah dia nyambung kabelnya, apakah kabelnya yang bermasalah atau modemnya yang bermasalah. Nanti teman-teman bisa cek detail kabelnya menggunakan tester yang ini, yang ada di OTDR. Oke. Oke, nah selanjutnya saya akan mereview sebuah OTDR ini. Nah, ini terbuat dari bahan plastik ya teman-teman. Di sini buat dari bahan plastik. Oke, nah dilapisi dengan karet untuk pelindung. Karet untuk pelindungnya jikalau terbentur ini tidak mudah lah pecah atau rusak. Nanti sudah ada karet yang melindungi. Oke lah, tampilannya seperti ini. Oke teman-teman, nah segitu sharing dari saya mengenai OTDR mini, OTDR yang bermerek Novcare. Oke, nah semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa terus support channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share agar kalian tidak ketinggalan video-video atau tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih.